Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Imviana. Kali ini aku mau berbagi pengalaman tentang persalinan atau kelahiran anak pertama. Kemarin kan udah cerita tentang kehamilan ya. Nah, kali ini aku mau berbagi pengalaman tentang persalinan yang udah aku lalui. Dan sekarang dedeknya udah di sampingku. Alhamdulillah. Nah, tonton terus sampai akhir ya, biar tahu pengalaman persalinanku. Semoga bermanfaat nanti. Alhamdulillah banget, akhirnya aku bisa melalui proses persalinan dan sekarang sudah pulih, sudah sehat, dan bayiku juga sehat, alhamdulillah. Meskipun kemarin banyak sekali lika-liku proses persalinan, ceritanya begitu panjang dan lebar, tapi nanti aku singkat aja ya biar gak kepanjangan. Kalau mau tanya-tanya, mau pengen tahu cerita lengkapnya, nanti bisa komen di bawah, nanti bakalan insya Allah akan aku balas kayak gitu ya. Nah, berawal dari HPL ku sebenarnya tanggal 19 September 2021 ya. Tapi ternyata ketika tanggal 10 Agustus dini hari jam 12 malam, jam 00 ya, sekitar jam 00 lah, belum ada jam 1, itu aku merasakan kayak ngompol. Kan aku tidur malam jam 1:30 lah, jam 12-an kayak gitu, aku ngerasa ngompol dan kebangun kan, ternyata benar ada cairan yang keluar dari vagina, dan ketika dicium itu nggak ada baunya kayak pesing, kayak pipis kayak gitu, nggak. Dan aku cuma nunggu aja sama suami, ditunggu dulu nanti, soalnya kan itu cuma dikit ya, nggak terlalu banyak sih, jadi ditunggu. Dan akhirnya aku tidur lagi lah, alhamdulillah bisa tidur lagi. Kemudian paginya subuh kayak gitu keluar lagi cairannya, tapi nggak banyak juga, cuma sedikit kayak gitu. Terus aku sama suami langsung lah ke bidan terdekat ya. Di situ aku udah curiga ya kalau itu tuh ketuban yang keluar, soalnya nggak ada bau pesing. Kalau misalnya pipis kan pesing, kalau ketuban kan nggak ada. Dan itu aku nggak bisa nahan, kalau pengen keluar itu nggak bisa nahan, keluar dengan sendirinya kayak gitu. Jadi aku langsung ke bidan untuk cek di sana, dan di sana sama bidan dicek pakai kertas lakmus ya. Tapi ternyata hasilnya itu bukan ketuban katanya, kayak gitu. Nggak tahu gimana, kok hasilnya bukan ketuban, atau apakah itu benar ketuban atau enggak, belum tahu ya. Jadi bidan nyaranin kalau nanti ada cairan lagi yang keluar begitu banyak, langsung aja dibawa ke UGD gitu. Dan benar, jam 12 siang sekitar zuhur itu aku keluar cairan banyak banget. Sebelumnya selama habis dari bidan sampai jam 12 itu ada keluar cairan sih, tapi nggak terlalu banyak, cuma sedikit-sedikit. Itu pun nggak sesering mungkin. Aku cuma karena disaranin buat tiduran aja, jadi aku nggak aktivitas apapun, aku cuma tiduran, ngapa-ngapain dibantu kayak gitu, cuma tiduran, makan juga sambil tiduran kayak gitu. Sampai akhirnya jam 12 itu keluar ketuban, keluar cairannya banyak banget, dan aku langsung dibawa ke UGD. Sampai UGD sekitar udah jam 3 ya, udah jam 3 itu masuk dan diceknya sama dokter. Soalnya kan proses untuk masuk ke UGD itu antri kebetulan ya, pas COVID juga, jadi harus swab dulu, harus ya macam-macam lah administrasinya. Kemudian jam 3 itu benar-benar dicek sama dokter jaga, dan ternyata benar, dicek pakai kertas lakmus itu merupakan cairan ketuban, dan aku harus nginep
di rumah sakit untuk dilakukan proses observasi. Karena apa? Karena ketika dicek jam 3 itu aku belum ada bukaan sama sekali. Ya, kalau dikatakan usia kandunganku baru 34 week kan kemungkinan itu belum waktunya melahirkan ya. Masih 8 bulan, masih ada waktu 6 minggu. Jadi karena ketubannya udah pecah, udah keluar, aku diminta nginep langsung di rumah sakit. Dan aku menunggu sampai dapat ruangan sampai jam 4:30, sekitar 4:30 itu dapat ruangan, pindah dari UGD ke ruang tunggu ya, itu ruang istirahat, kayak ya ruang istirahat pasien. Nah, selama itu aku nggak ngerasain apa-apa ya, selama dari dini hari keluar kayak ngompol tadi sampai jam 3 dicek itu ketuban, itu nggak ngerasain apa-apa, nggak ada sakit sama sekali. Cuma ya itu tadi keluar cairan terus kayak gitu, nggak ada sakit sama sekali, mulus nggak ada, kayak sehat, bener-bener sehat kayak gitu. Kemudian akhirnya maghrib aku masih bisa sholat meskipun sholatnya diminta tetap boboan, tetap tiduran, soalnya nggak boleh ada aktivitas apapun. Kemudian habis maghrib aku diminta makan sama, kebetulan yang nunggu kan suami sama ibu, cuma 2 orang yang boleh nunggu ya karena covid itu. Aku diminta makan sama ibu, makan 2 sendok itu ternyata langsung keluar lagi kayak gitu. Itu habis maghrib ya. Baru habis itu kerasa mules-mules kontraksi kayak kontraksi itu, tapi belum stabil waktunya. Kemudian Isya itu udah agak kontraksi terus. Isya aku langsung sholat, tapi ternyata aku udah nggak bisa sholat 4 rakaat, tinggal 2 rakaat udah langsung kerasa sakit, 2 rakaat kerasa sakit. Jadinya aku akhirnya cuma sholatnya 2 rakaat. Ya boleh kan 2 rakaat Isya karena kondisi juga kayak gitu. Jadi habis itu suami aku suruh kasih waktu ya, dimenitin berapa menit sekali aku ngalamin kontraksi. Ternyata 3 menit sekali udah kontraksi, 3 menit sekali kontraksi. Sampai situ manggil bidan jaga, manggil perawat yang jagain di situ, tapi katanya diminta tunggu dulu, soalnya posisinya kan aku masih usia kandungan 34 week. Nah, ketika 34 week itu nggak boleh dicek di tiap waktu dicek bukaan berapa, itu nggak boleh ternyata. Itu kalau emang bener-bener udah kayak bukaannya udah hampir lengkap itu baru dicek lagi itu. Dan akhirnya aku itu dicek sampai jam 11. Jadi dari Isya itu sekitar pukul 7 sampai pukul 11. Senggang waktu itu aku merasain kontraksi terus kayak gitu. Padahal kalau tipsnya kan sebenarnya kalau pas kontraksi kayak gitu buat yoga kayak gitu. Tapi kan karena ketubannya udah pecah dini, jadi aku tetap cuma tiduran aja ngerasain kontraksi. Kemudian makan udah nggak bisa, yang penting dikasih minum terus, pokoknya air putih itu terus buat ini sih tenaga, karena kalau persalinan kan membutuhkan tenaga yang banyak ya. Jadi stok minumnya itu harus diperbanyak. Jadi kalau ketika kita udah kontraksi jangan lupa minumnya kayak gitu. Kemudian jam 11 aku dicek, itu ternyata udah bukaan 8. Nah, di situ aku langsung dibawa ke ruang bersalin. Sampai ruang bersalin masih aja ya kontraksinya terus kayak gitu. Dan bukaan lengkap itu sampai pukul 12:30. Jadi alhamdulillah senggang waktunya nggak terlalu lama ya. Dari jam 7, 8, 9, 10, 11, 12, 5 jaman, sekitar 5 jam. Alhamdulillah berkat yoga. Nah ini, jadi teman-teman kalau pengen persalinannya cepat, nggak ngerasain terlalu sakit kayak gitu, yoga yang teratur. Nah ini mungkin aku masih ngerasain sakit sekitar 5 jam ya. Karena apa? Karena yoganya juga belum sampai selesai, belum sampai
finish 9 bulan. Aku baru 8 bulan udah ngalamin kontraksi kayak gitu. Ketika setelah dicek setengah 1 sudah bukaan lengkap. Nah, kemudian tadi kan yang ngecek dari bidan, kemudian dokternya datang ya. Dokternya datang, itu ternyata ketika dicek lagi kepala janin itu belum sampai bawah. Soalnya posisi juga masih 34 weeks ya. Jadi belum turun kayak gitu. Jadi harus dipacu. Nah, ini yang sakit banget, ngelebihin sakitnya kontraksi alami. Dipacu nggak cuma 1 kali, tapi 2 kali. Dipacu 2 kali pun itu belum berhasil. Soalnya ya janinnya belum kuat ya untuk turun. Jadi masih ada kurang beberapa senti lagi. Dan akhirnya dokter awalnya nyaranin buat dikop. Tapi ternyata alatnya masih kebesaran untuk kepala janin usia kandungan 34 week. Untuk janinku masih kepalanya masih kecil ya, jadi nggak jadi dikop. Kemudian disaranin untuk sesar. Alternatif terakhir sesar. Nah, suamiku diminta tanda tangan, ya apa boleh buat. Aku juga gimana ya? Alangkah lebih baiknya lah, diambil alangkah lebih baiknya gimana. Kalau misalnya opsi terakhir sesar ya udah sesar aja, meskipun proses kontraksi sampai bukaan lengkap ditambah lagi pacu sudah lengkap banget itu. Nah, tapi pada akhirnya harus sesar juga. Nah, sesar disetujui. Oke, sesar disetujui jam 2 ya. Jam 2 tanda tangan sesar. Kemudian obat pacunya diambil. Obat pacu yang tadi lewat infus itu diambil. Tapi posisi itu kan selama tadi obatnya dipasang kan udah masuk ke dalam tubuhku ya. Nah, selama jam 2 sampai akhirnya masuk ruang operasi itu sekitar jam 4, setengah 4 lah. Setengah 4 itu kan obatnya masih ada dalam tubuhku. Wah, kontraksi terus. Sakit banget pas itu. Tapi pada akhirnya ketika suntik bius masuk ruang sesar suntik bius udah nggak ngerasain apa-apa ya. Nah, alhamdulillah bisa berjalan lancar sesarnya, meskipun aku ketika sesar kedinginan sampai menggigil kayak gitu ya. Ruangannya karena dingin banget, jadi ngefek ke tubuhku ya. Jadi kedinginan. Tapi alhamdulillah jam 4:30 sudah bisa keluar dari ruang operasi. Jam 5 aku udah masuk ke ruang istirahat ya. Di situ alhamdulillah bisa langsung makan karena semalam udah nggak makan. Kemudian kalau syaratnya puasa sih nggak ada, cuman habis persetujuan untuk sesar kan jam 2 itu udah nggak boleh minum lagi. Sebelumnya aku minum terus, pokoknya aku bentar-bentar minum air putih kayak gitu. Tapi habis jam 2 udah nggak minum lagi. Nah, habis sesar boleh langsung minum. Kalau biasanya harus nunggu kentut dulu, tapi kalau itu nggak boleh langsung minum, boleh langsung makan. Kemudian ditunggu sampai 3 jam, diminta untuk berlatih miring kanan miring kiri. Baru kemudian 6 jam setelah sesar itu diminta untuk latihan duduk. Nah, kalau udah bisa latihan duduk 12 jam setelah sesar itu diminta latihan untuk berjalan perlahan-lahan, dan alhamdulillah berhasil. Dan akhirnya bisa kembali jalan-jalan meskipun harus pelan-pelan ya. Nah, tapi yang disayangkan aku harus terpisah sama bayiku. Dimana karena bayiku masih usia kandungannya 34 week, jadi untuk paru-parunya kan belum siap. Nah, dia membutuhkan CPAP di ruangan khusus. Nah, untuk cerita tentang bayiku nanti di cerita video selanjutnya ya. Mungkin untuk cerita persalinan cukup sekian ya. Banyak salah, mohon maaf. Semoga bermanfaat.
pengalamanku ini, dan terima kasih sudah nonton sampai akhir. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share. Buat kalian semua yang mau bersalin, sudah mendekati proses bersalin, semoga lancar ya dan sehat-sehat semuanya. Nggak perlu double-double kayak aku, nggak perlu normal dulu baru sesar. Kalau misalnya udah disaranin sesar, bisa langsung sesar, atau yang normal. Semoga semuanya lancar dan sehat semua, ibu dan bayinya. Semangat semuanya!